Kita coba. Wah, lembut sekali. Ini pas kita tarik dia nggak ada perlawanan. Dia nggak ada perlawanan, langsung putus gitu. Nah, ini dagingnya bisa kita lihat. Ini lembut sekali. Nah, ini lembut sekali. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Studio RMM. Kali ini gue lagi ada di seberang jembatan Japos, tepatnya di Pondok Aren, warung penyet Mbak Uun. Jadi tempat makan ini lumayan terkenal di Ciledug, Bintaro dan sekitarnya. Dia menunya banyak, ada ayam, ada ikan, bakar, goreng, pokoknya macam-macam. Oh, untuk tahu lebih lanjutnya, mari kita lihat. Kita pesan dulu ya, guys. Mau pesan dulu? Pesan dulu. Iya. Di sini ada menu apa aja ya? Ada ayam bakar, ikan bakar, lele bakar, tetes ikan mas. Serba bakar ya? Ya, goreng bisa ayam penyet. Goreng Ayam bisa. penyet bisa. Kalau yang best seller di sini apa? Yang paling laku? Yang paling laku itu ayam bakar, ikan bakar, terong penyet. Ayam bakar boleh nih Pak, satu. Ayam bakar satu. Iya. Ada apa Pak? Dada. Dada. Sama es teh manisnya ada ya? Ada es teh manis. Minumnya ada apa aja? Ada es teh manis, es jeruk, nugget, mangga. Oh, jus juga ada. Juga ada es. Aduh. Oh, es teh manis. Itu apa nasi biasa? Nasinya juga ada dua. Ada dua. Mantap, nasinya juga ada Nasi dua. biasa. Nasi uduk boleh? Nasi uduk satu, ayam bakar dada satu, Ya. es teh manis satu. Nah, jadi di sini juga selain ayam, ikan, ternyata ada terong penyet, minuman juga bermacam-macam, ada jus, ada teh dan sebagainya. Gitu. Jadi di sini lengkap. Ayo kita lanjut duduk sambil nunggu makanannya jadi. Kita langsung cobain aja. Waduh, mejanya sampai maju tuh saking bersemangatnya. Kita cobain aja guys. Kita coba es teh manisnya dulu. Ini biar steril. Ini sekarang sedotan kayak gini ya. Jadi dia ada bungkusnya sendiri biar steril. Es teh manisnya pas, nggak terlalu manis dan juga nggak terlalu tawar, jadi aman buat kita yang takut sama gula ya. Oke, nah kita coba satu-satu guys. Kita coba satu-satu ya teman-teman. Ini ada ayam bakar. Ini ada ayam bakar. Nah, ini ada terong penyetnya. Ini terong penyet guys. Ini kita cobain dulu terong penyetnya. Kita cobain satu. Ternyata sambelnya itu nggak beda jauh sama ayam geprek. Ayam geprek, wah pedes banget sih. Pas. Ini buat yang suka pedas, ini pas banget buat kalian. Sekarang kita coba ayamnya. Kita coba ayamnya. Ini bagian ini apa? Dada. Tadi pesannya dada ya. Kita coba. Wah, lembut sekali. Ini pas kita tarik dia nggak ada perlawanan. Dia nggak ada perlawanan, langsung putus gitu. Nah, ini dagingnya bisa kita lihat. Ini lembut sekali. Nah, ini lembut sekali. Sekarang kita coba kalau dicampur sambal setannya. Ini sambal setannya ya guys. Kita pakai nasi. Sekarang kita coba. Ini rasanya kayak apa? Kita makan.
Ini enak banget. Karena yang saya pesen juga tadi nasinya nasi uduk. Nasi uduk pakai ayam penyet, sambalnya sambal setan. Wah. Pokoknya jos, pedasnya dapat banget. Ini lebih ke ini sih pecinta pedas ya. Sekarang kalau misalkan kita coba yang sambal biasanya. Ini ada sambal biasa. Sekarang ini ada 2 macam. Ini tadi yang sambal setannya. Ini untuk yang sambal biasanya kita coba. Kita campur lagi ke nasi uduknya. Kita makan. Ini enak banget. Ternyata emang di tempat ayam warung makan Penyet Mbak Un ini dia menyediakan 2 sambal. Yang pertama ada sambal setan, yang kedua ada sambal biasa. Nah, ternyata emang ada perbedaan di situ, guys. Untuk yang sambal setan ini rasanya pedas sekali ya. Itu cocok untuk yang pecinta pedas. Sedangkan untuk yang sambal biasa itu kurang pedas. Jadi untuk yang suka pedas maupun tidak itu cocok untuk datang ke sini. Mantap. Sekarang kita makan dulu. Nah, sekarang gimana kalau kita campur antara terong, kita campur ayam bakar. Nah, sekarang kita makan secara bersamaan. Mantap banget. Lumayan pedas, sampai bikin berkeringat ya. Itu cukup pedas sekali sih. Mari kita nikmati dulu. Setelah ini nanti kita ngobrol sama pemiliknya. Kenapa sih bisa seenak ini? Dan sambalnya itu bisa ada 2 pilihan antara pedas dan tidak. Itu nanti kita obrolin sama yang punyanya langsung. Oke, sekarang kita makan dulu. Enak banget. Sampai nggak terasa ini nasinya udah habis, tinggal ayamnya doang. Ayamnya lembut. Kita makanin ayamnya aja udah. Lanjut. Nah, kita udah selesai makan, ya kan? Kurang afdol kalau misalnya kita nggak ngobrol sama pemiliknya langsung. Nah, sekarang di samping saya udah ada pemiliknya, yaitu Mbak Uun. Ya. Jadi gimana nih Mbak ceritanya bisa sampai berdiri tempat rumah makan Uun ini? Dulu ceritanya gimana ya, Mas? Dulu karena kan saya nggak kerja. Dulu saya sempat kerja ya, sempat kerja di garmen selama 10 tahun. Cuman setelah punya anak dua kan akhirnya kan nggak diperbolehin untuk kerja kan. Nah, jadi kita kan anak sudah umur waktu itu udah gede, udah 4 tahun. Yang kecil, terus mau ngapain ya udah pas kebetulan suami saya itu kan keluar tuh dari kerjaannya. Nah, gitu terus ayo kita gimana kalau kita bikin usaha warung ayam bakar gitu ya. Nah, saya itu mulai buka itu di tahun 2012. Nah, 2012 itu cuma 1 tenda aja, Mas. 1 tenda aja nih, belum kayak gini nih. Baru 1 tenda. Berarti udah aku hitung sampai sekarang 10 tahun ya? Iya, 1 tenda itu cuma pakai terpal aja tuh ya. Terpal 1 tenda, mana ya masak dari rumah, dibawa ke sini pakai gerobak. Kalau sore dulu belum buka dari siang ya, cuma dari sore aja.
nggak dari pagi. Sore ke malam ya? Sore ke malam. Nah, ya tapi kan namanya orang merintis zaman dulu ya kayak gitu mas, masih sepi kayak gitu kan, belum serame kayak gini tahun 2012. Terus lama kelamaan kok kayaknya gimana, sebenarnya sempet patah semangat ya mas. Patah semangat ya, namanya usaha pasti ada ya, usaha patah pasti semangat ada ya. kan, kok kayak nggak laku apa gimana gitu ya mas ya. Terus akhirnya kita sama suami ya udah gimana nih, katanya ya udahlah kita pokoknya tekapin aja lah, kita terusin aja gitu ya, kita lebih banyak belajar lagi gimana caranya ini. Nah selama udah jalan, kita jalan 6 bulan, terus 6 bulan tuh udah mulai mas, dikit-dikit lama prosesnya mas, sampai berapa tahun gitu kan kita baru bisa ini kan, bisa naik bisa mengembangkan lah ya. Ada pelanggan 1-2 udah mulai ini, alhamdulillah. Terus lama-lama, kita nggak lama saya juga buka usaha catering juga kan mas. Catering juga, oh berarti ini, sekarang ini ada catering? Catering, ini nggak di warung aja ya. Emang kita untuk tiap hari kan di online tuh ada Gojek, ada Grab, ada Shopee, onlinenya. Tapi untuk itu di belakang kita itu ada catering Ada mas, catering, ya. dengan nama juga Mbak Uun Catering. Kita udah bergerak di kayak di gedung-gedung wedding. Berarti kalau untuk catering ini di khusus gedung-gedung doang kah atau di Enggak, gimana? semuanya. Jadi Semuanya. orang hajatan di rumah juga kita bisa, kantor-kantor juga kita bisa gitu. Kalau untuk wilayahnya sendiri yang boleh mesen catering ini sekitaran sini doang atau Boleh mas, kebetulan pelanggan saya ada dari banyak sih mas. Kalau untuk catering itu saya bisa sampai Bekasi, sampai Depok, sampai Depok? Serang ya, catering saya. Keren, Bintaro. Ada tuh mas di IG-nya kan, ada tuh Mbak Uun Catering, ada Oh, ada di IG. IG-nya. Ada Kalian IG-nya. bisa follow IG-nya, nanti kita kasih di deskripsi nama IG-nya. Iya, ada itu. Terus ya alhamdulillah sih mas, kita kalau untuk melayani catering biasanya itu sebelum covid itu ya mas, alhamdulillah kita bisa 2000 porsi, 2000 porsi. Itu untuk catering sendiri? Untuk wedding sendiri. Untuk wedding. Ini sungguh menginspirasi kita ya, mulai dari nol, dari garmen bukan apa-apa ya. Iya. Terus keluar dari garmen, buka usaha selama 6 bulan masih ada rasa patah semangat ya di Iya, situ ya. masih tidak kebangun mas, sampai Setelah itu- setahun itu masih gimana ya, masih oleng lah. Akhirnya konsisten sampai sekarang 10 tahun ya, Ya, jangan 10 tahun. Nah, untuk kan dari garmen nih, Baun. Dari garmen terus sekarang ke kuliner itu kan jauh tuh. Itu untuk masakan sendiri atau dari turun temurun kah, atau emang hobi masak kah, atau Nah, gimana itu? kebetulan saya dari kecil emang hobi masak. Oh. Terus kebetulan juga kan dari ibu saya sendiri itu tukang masak di hajatan-hajatan tuh di kampung. Jadi saya suka ngeliat tuh caranya masak kayak gini. Terus kebetulan dari saudara-saudara saya itu banyak yang ada di restoran, ada di hotel, ada gitu. Jadi kita ya belajar dari situ lah mas, belajar dari sambil jalan belajar gitu lah mas gitu. Kalau untuk catering kita punya chefnya sendiri kok. Ada chefnya sendiri di dalam ya? Kebetulan lagi ada. Karena kalau yang di sini khusus yang ngelayanin di yang sini. ngelayanin aja kita. Kalau untuk yang Gojek online Shopee itu di sini Di sini juga. Tapi kalau untuk kayak catering, kita catering wedding, catering hajatan itu kita ada khusus chef, ada chefnya. porsi besar lah ya. Untuk porsi ribuan itu kita punya chef sama koki, jadi ada 2 orang. Kalau untuk yang GoFood dan lain itu namanya apa Mbak kalau boleh tahu? Warung Sama. Pondok Penyet Mbak Uun. Oh, warung Pondok Penyet Mbak Uun. Itu tersedia di GoFood, GrabFood, gitu-gitu ya. Shopee. Oh, di Shopee Food juga ada. Tapi udah masuk ke ini Traveloka belum? Belum mas, Food? Traveloka belum. Traveloka Kita itu- baru 3 itu aja. Oh, baru 3 itu aja. Di sini emang cukup rame sih ya. Ini kalau jam bukanya jam berapa? Saya kalau untuk online kita sebenarnya dari jam 10 ya mas, Oh. jam 10 sampai jam 9 malam. Online Cuman dari- karena kita menerima pesanan-pesanan ini, kebetulan tadi kan kita ada pesanan travel dari Jombang, ada 4 bis. Karena kita juga melayani travel juga kan mas. Ada 4 bis, tadi sekitar hampir 200 box. Besar juga ya. Terus dari semua sekolahan, alhamdulillah sekolahan itu semua catering pesan dari sini ya mas. Ada sekolahan Yadika, SMA 3, SMA 5, SMK 2, terus dari Yapera, terus dari Tarakanita. Berarti catering di sini udah lumayan ternama juga ya. Alhamdulillah mas, Alhamdulillah ya. dari sekolah-sekolah. Hasil dari perjuangan sendiri ya. Dari perjuangan itu Kalau mas.
kalau untuk menu-menu di sini kan banyak banget tuh macam-macamnya. Itu dipakai buat catering juga bisa ya kan? Itu dapat idenya dari mana sih Mbak? Kayak menu ayam bakar, sambal setan gitu-gitu. Soalnya tadi saya makan juga kan sambal itu ada 2 jenis tuh. Iya, ada Nah dua itu apa macam. aja? Itu dia ada sambal tomat, ada sambal terasi, sama sambal setan. Kebetulan kita kalau lagi ada catering itu kita juga ada sambal hijau, ada sambal mata, gitu mas. Kita sebenarnya punya banyak sambal. Cuman yang kita tampilkan di untuk setiap hari ini paling kita ada sambal setan alias sambal bawang itu ya, Oh, sama iya. sambal tomat. Gitu. Berarti yang setiap ada yang beli di sini itu dapat 2 sambal lah ya, Iya, ada dapat 2 dua sambal. sambal setan dan sambal. Dan terasi. Oh, yang sambal tomat terasi. itu. Ini lumayan cukup ternama juga ya teman-teman. Rumah makan Mbak Un. Daun. Udah lumayan terkenal juga se-Tangerang ini. Alhamdulillah mas. Udah bisa menerima catering, travel, GoFood semua. Karena saya juga masuk instansi pemerintahan mas. Oh, udah masuk. Kebetulan sebelum COVID itu saya masuk Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Oh. Gitu. Terus setelah ada COVID kan kita berhenti tuh mas. Biasanya kita dapat jatah itu kontrak dalam setahun itu biasanya 3.000 porsi Oh. dalam setahun. Itu dalam setahun itu udah pasti ya. Udah pasti, udah ada apa namanya kontrak. Terus biasanya di kantor delivery, mas yang tahu yang mobil hijau ada tulisan delivery. Iya. Nah, itu biasanya juga catering dari saya. Oh. Per sebulan dapat jatah 2 minggu biasanya. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Berarti selama 2 minggu itu ngambilnya di warung makan Un ini. Oh. Cuman kebetulan karena kemarin ada COVID, jadi kita berhenti dulu nih sampai saat ini belum ada. Biasanya itu juga kita masuk juga di yang Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Ini nih. Bata. Yang di Harmoni. Switek. Oh, Harmoni. Itu masuk juga. Terus di Switek yang di sana mana itu? Serpong. Serpong itu Iya. juga pernah masuk Oh, itu itu juga juga. masuk. Saya catering saya juga. Berarti udah kemana-mana ya cateringnya. Terus Serang yang kantor pajak Serang. Itu juga Nah itu masuk. ceritanya gimana itu Mbak? Bisa sejauh itu? Gimana ya mas? Itu mungkin kita juga dari mulut ke mulut. Oh, juga dari bisa. mulut ke mulut ya. Terus dari nomor, terus mama satu nih ada yang kenal. Oh itu pesan makanan aja di Mbak Un gitu catering. Nah dari situlah mas kita ini sih sebenarnya saya nggak ini online. Biasanya kan kayak dari Gojek gitu kan. Ini di mana sih Mbak lokasinya? Ada apa di situ? Nah dari situlah mulai. Kalau pengenalan. untuk harga sendiri di sini bersahabat ya. Iya. Tapi kalau untuk catering sendiri itu sistemnya kayak gimana? Kalau teman-teman ada yang mau Kalau catering kita ada paketan mas. Ada paketan. Untuk catering kita ada paketan paket A, paket B, paket C. Nah untuk di paket A itu kita di harga 55.000. Itu untuk 11 macam item menu. Ada daging, ada ayam, ada ikan, ada sup, ada tumis, ada pasta, salad, puding, air mineral, nasi, itu semua ada termasuk. komplit ya? Komplit. 50.000 per box. 55 per piring mas, karena itu untuk prasmanan. Oh. Karena kalau prasmanan kita semua include peralatan catering, meja, Dari waiters, sini? semua dari sini. Dari sini. Karena di belakang juga semua peralatan catering kan ya. Jadi untuk yang catering semuanya bisa disediakan dari sini dengan cara prasmanan ya makan di sana. betul. Untuk harga juga bersahabat. Gitu. Ada yang di harga 50, ada yang di harga 45, tinggal pilih untuk paketannya aja sih. Di situ ada paketan. Nah mungkin buat temen-temen yang mau pesen cateringnya atau mau makan langsung ke sini, nanti alamat dan nomor teleponnya bisa kita cantumin di deskripsi ya. Gitu aja Mbak Un, Iya, terima kasih makasih, banyak Mas, ya sama-sama. udah memberikan kita waktu gitu. Udah meluangkan waktunya untuk kita liputan di sini. Iya. Ini makanannya enak banget, harga terjangkau, rasa mantap. Saksikan terus Studio RMM, jangan lupa like, comment, and subscribe.